Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Mabuk Zat? Enggak. Enggak. Alhamdulillah. Pokoknya teman-teman kalau datang ke Karimun Jawa kita syaratkan minum Antimo dulu sebelum berangkat. Insyaallah. Gimana tadi Zat? Kegiatannya nih apa saja Zat? Yang tadi kita lakukan Iya. ini? Tadi pagi alhamdulillah kita sudah snorkeling di tengah laut, terus sekarang di pulau ya. Iya. Ya berenang terus bermain-main tadi Masya Allah. Sempat snorkeling itu saya lihat snorkeling ini simulasi snorkeling apa simulasi tim SAR ya? Simulasi tim SAR kayak. Masya Allah. Ini tadi masih ikan ini saat ikan warna-warni saat. Dan nanti Nemo habis ini. Nemo. Ya. Nemo nanti terakhir kita di penangkaran ikan hiu. Nah, yang hiu bukan snorkeling ya. Bukan. Bahaya. Snorkeling tadi. Masya Allah, banyak ini kegiatannya ya hari ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Betul Ustaz, sepatah dua kata Ustaz, nasihat dari antum Ustaz. Tahu kira-kira apa? Saya tadi ngelihat, saya ingat teman saya cerita pas teman-teman saya kan hobinya mancing ya. Kayaknya banyak juga bapak hobi mancing. Mancing itu sewa kapal kan, terus di tengah laut. Pas ombaknya itu dahsyat tinggi sekali, sampai muntah-muntah teman-teman kan. Dan sampai sudah, aduh ini kayaknya mati. Gitu. Depan mati, karena kapalnya lebih kecil dari yang tadi. Udah kayaknya mati. Sampai pas sudah balik dari laut ke daratan langsung sujud syukur ada teman-teman. Iya, maksud saya juga pernah lihat video orang di tambang yang di laut itu kan itu benar-benar seperti di Al-Qur'an itu Zat wahya fi maujin kal jibal itu. Iya, Masya Allah. Seperti di ombak yang wujudnya seperti gunung. Maksudnya kita manusia ini memang terlihat lemah sekali. Pas ngelihat lautan sebesar itu, sehebat apapun kita nggak ada apa-apanya di depan lautan tadi. Itu mungkin Zat pandangannya. Iya, Insya Allah. Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Fadhal Zat. Iya, jadi di kesempatan kali ini ya kita kalau bisa jangan hanya sekedar rihlah senang-senang gitu ya, tapi kita harus ada niat. Ya, niat untuk tadabbur sehingga kegiatan kita itu berpahala. Masya Allah. Ya, itu membedakan, makanya niat itu kan tijaratul ulama ya, atau tijaratu ahlil ilmi. Barang dagangannya ulama atau para penuntut ilmu. Ya, karena dengan amalan yang sedikit tapi dengan niat yang besar, niat yang banyak, pahalanya jadi besar. Ya, dan itu tidak diketahui oleh orang-orang awam yang tidak berilmu gitu. Ya, kadang beramal satu amalan ya itu tok, tapi tidak diniatkan dengan amalan yang lain. Ya, makanya ini kita juga niatkan banyak yang bisa kita niatkan ini. Tadabbur, ya, menyenangkan keluarga. Ini kan luar biasa. Ya, kita memberikan kesempatan mengeluarkan sedikit harta untuk keluarga itu kan itu nafkah yang sangat agung. Ya. Daripada kita mengeluarkan nafkah di jalan yang haram ya. Dan banyak orang-orang mau mengeluarkan nafkah banyak tapi di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Sedangkan kita mengeluarkan nafkah untuk keluarga. Ini kan Masya Allah. Ya, ini yang membedakan itu ilmunya ya Zat ya. Ada orang punya ilmu tahu, oh iya aku pernah belajar hadis nyuapin istri itu berpahala. Karena orang sungkan menyuapin istri, buang-buang waktu. Iya. Ternyata nyuapin istri berpahala. Iya. Masya Allah. Apalagi ngajak jalan-jalan itu loh. Apalagi ya kan. Apalagi yang belum punya istri. Nah, rugi. Bayangkan, jenengan nyuapin lebih dari satu. Masya Allah. Waduh. Anak. Ya. Dalam itu, dalam. Masya Allah, barakallahu fikum. Apa yang dipetik ini Ustaz terkait dengan mungkin ibrohnya, pelajarannya ketika kita mentadabburi alam, mungkin apa yang kita harus bersyukur atau bagaimana Ustaz mungkin? Menurut saya ibroh nomor satu yang paling penting dari semuanya itu yang nomor satu, ghaddul basar, pelajaran yang paling nomor satu. Ya. Kita harus benar-benar tahu bahwa realita di lapangan seperti ini. Jadi kita perlu ya sekarang waktunya praktek gitu ya, ghaddul basar. Iya. Jadi idealisme
kalah dengan realita. Ya, kalah dengan realita. Itu menunjukkan bahwa kita manusia biasa. Ya, kita manusia biasa. Ya, kita juga punya salah dan hidup di masyarakat ya begitu. Ya, kadang kita bawa ilmu, punya ilmu banyak, tapi kadang untuk mempraktekkan ilmu itu yang paling sulit. Ya, kadang kita bawa ya, kalau saya sama Ustadz ngisi kajian, persiapan tuh gampang banget. Ya, apalagi sekarang ada Maktabah Samila, ada alat-alat bantu lah, ada ChatGPT, AI untuk merapikan tuh gampang banget. Cuma yang menjadi sulit ketika dipraktekkan. Ya, aman. Ya, kalau kita ngajari orang, ayo bersyukur, ayo sabar, ayo kita istighfar, itu mudah banget. Tapi untuk mempraktekkan itulah butuh juhud, ya. Makanya dalam banyak ayat itu Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihat. Karena nggak bisa terpisah itu. Cuma wa amilus solihat itu sulit. Sangat sulit sekali gitu. Istilahnya zaman sekarang omon-omon aja Ustaz. Iya, hanya sekedar teori mudah, tapi prakteknya itu yang sulit. Makanya banyak para ulama menulis kitab itu judulnya apa? Samaratul Ilmi Al-Amal. Itu kitabnya Syabdur Razak. Al-Khatib juga punya kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Konsekuensi ilmu ya ngaji atau ya amal gitu. Ngaji, kita sudah punya ilmu, ya diamalkan. Ya, justru terkadang kita ini kalau sudah banyak ilmu kemudian nggak diamalkan malah bahaya. Ya, malah bahaya bagi kita gitu. Ya, malah bahaya bagi kita, bukan menjadi hujah. Ya, bukan kita menjadi hujah ilmu itu bagi kita, ya bumerang, malah jadi bumerang gitu. Ya, bukan malah menjadi penolong bagi kita, malah jadi bumerang. Itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sifati orang-orang Yahudi, punya ilmu tapi tidak mau diamalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat murka sekali. Ya, makanya dengan sedikit ilmu yang kita miliki, ya, kita sepakat bahwa ilmu kita ini masih sedikit, ya. Karena coba itu kan lautan tuh. Lautan itu ilmu. Jadi yang kita ambil tadi hanya setetes. Itu ilmu kita. Ya, berarti kan nggak boleh kita sombong. Ya, nggak boleh kita sombong, nggak boleh kita takabur dari apa yang kemudian kita sedikit miliki yang Allah titipkan kepada kita berupa ilmu. Nyambung tentang laut tadi Ustaz, yang memang pas kita lihat di hadis-hadis Nabi tentang laut, itu Rasul memberikan 3 kali perumpamaan dengan laut. Yang satu, yang pertama di Sahih Bukhari, kisahnya Nabi Khidir sama Nabi Musa. Nabi Khidir berkata ke Nabi Musa, ilmuku dan ilmumu, wahai Musa, dibanding ilmu Allah, seperti patukan burung, air yang menetes dari patukan burung tadi dibanding lautan. Masya Allah. Lah, lautan ini kan tidak ada tepinya, sedangkan patukan burung tadi paling setetes 2 tetes ya. Berarti bisa dibandingkan enggak? Tidak bisa. Kecuali lautannya sekian kilometer kali sekian kilometer. Enggak. Jadi memang tidak bisa dibandingkan. Contoh lagi, Rasul mengatakan di hadis riwayat Muslim, perbandingan dunia dengan akhirat seperti tetesan air yang menetes dari jari yang dicelupkan ke lautan. Sama juga tidak bisa dibandingkan. 1 tetes dibanding lautan yang nggak punya tepi. Jadi walaupun ada perbandingan, sebenarnya nggak bisa dibandingkan ya. 0,00000 sekian, nggak ada hitungannya. Contoh lagi perumpamaan lain di hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, hadis terkenal ya Arba'in, apabila seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir semuanya meminta keinginannya, angan-angannya kepada Allah, lalu Allah kabulkan semua keinginannya, maka itu tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun, hanya kecuali seperti 1 jarum dicelupkan ke laut, lalu tetesan dari jarum tadi itulah yang berkurang. Sebenarnya nggak berkurang sama sekali, karena lautannya tidak ada tepinya. Itu mungkin saja gambaran pas kita ngelihat lautan itu. Berarti kan Allah Subhanahu wa taala itu kan Maha Agung, Maha Kaya, Maha segala-galanya, Maha memberi rizki. Ketika Allah memberikan rizki kepada kita, kira-kira rizki milik Allah habis gak? Ya nggak mungkin habis. Makanya kita juga tidak boleh suudzon sama Allah Subhanahu wa taala, ya nggak boleh kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah kok ngasih saya seperti ini, ngasih ujian saya seperti ini, Allah nggak adil, Allah nggak menyamakan saya ini dengan yang lainnya, padahal yang lainnya itu mungkin lebih banyak maksiatnya daripada saya. Jadi itu kan
terkadang posisi kita sedang diuji itu terkadang terbesit kata-kata seperti itu. Ya, bahkan bukan hanya terbesit, kadang terucap gitu. Ya, itu jangan sampai kita melakukan itu, karena Rasul mengatakan, dan itu beliau katakan menjelang beliau wafat. Ya, beliau mengatakan la tamutanna ahadukum illa kecuali kamu harus berhusnudzon kepada Allah. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berarti husnudzon kepada Allah itu berarti amalan yang sangat mulia. Ya, amalan yang sangat agung. Ya, membuat kita hidup itu mengalir aja, nerimo. Ya Allah kasih begini, ya alhamdulillah. Mungkin Allah SWT pengen yang baik untuk kita. Kita dikasih musibah, berarti Allah pengen hal kita mungkin tobat, mengurangi dosa kita yang terlalu banyak. Itu kan masya Allah. Betul. Jadi banyak efeknya kalau kita husnudzon kepada Allah SWT. Ya, jadi seperti itu. Mungkin ada poin juga. Mungkin ingat perkataan Ibnul Qayyim. Barang siapa ingin kenikmatan, maka dia harus meninggalkan kenikmatan. Maksudnya pengen enak harus meninggalkan enak. Kita mau nikmatin pemandangan seindah ini, perjuangannya harus muntah-muntah dulu, kan? Mabuk-mabuk dulu. Perjuangan banyak untuk sampai kepada hal yang bisa dinikmati. Dan bedanya dengan di surga itu la yamassuhum fiha nasab. Surga itu tidak ada capeknya. Kalau kita nih wisata enak bentar ya, capeknya lebih banyak. Enak bentar, capeknya lebih banyak. Itu dunia. Jadi mungkin itu mengingatkan kita juga tentang akhirat, yang di sana tidak ada capek sama sekali. Tidur aja enggak ada tidur, enggak ada ngantuk di surga. Itu menunjukkan bahwa surga, nikmat surga itu tidak bisa diraih dengan santai-santai. Mungkin betul. Ada saatnya kita di dunia ya seperti ini, ya saat ada santainya, tapi jangan kayak gini terus. Nanti nggak mau belajar, nggak mau ngaji, ya musibah itu. Ya, makanya Ibnu Qayyim tadi mengatakan apa? An naim la yudraku bin naim. Ya, kenikmatan nggak bisa diraih-raih dengan kenikmatan. Makanya ya kita kan misalnya rihla ini kan nggak tiap hari. Masa rihalnya tiap hari? Paling setahun sekali. Tapi kan kita dalam 1 tahun itu kan belajar, ya, kemudian safar, dakwah ataupun kerja dan lain sebagainya, capek gitu ya. Makanya sekali ya kita rihla. Barakallahu fikum. Mungkin Bapak, teman-teman ada apa hal yang perlu? Nah, ini monggo. Tadi apa namanya musibah itu kan bisa mengumpulkan dosa. Iya. Saya pernah mikir juga, karena musibah yang menimpa seorang hamba itu disebabkan karena dosa-dosa hamba. Iya. Apakah selalu sedemikian atau ada yang lain? Mungkin ya kemarin Betul. Ustaz Rahman juga mengatakan musibah itu sebagai ya, kaidah penting dalam dalil-dalil yang ada, memang musibah itu berfungsi untuk menggugurkan dosa atau juga menaikkan derajat. Contoh Rasulullah SAW diuji dengan sakaratul maut yang berat, sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak iri kalau ada orang sakaratul mautnya ringan, karena aku menyaksikan sendiri Rasulullah menghadapi sakaratul maut yang berat, dan beliau meninggal di antara leher dan dadaku. Jadi tidak selalu maknanya menggugurkan dosa. Bisa jadi orang sudah nggak ada dosa nih, seperti para nabi, mereka dinaikkan derajatnya gitu. Itu mungkin tidak selalu karena Enggak selalu. tidak selalu. Cuma jangan berarti merasa saya kok nggak duit dosa kok diuji. Jangan pernah merasa begitu. Dosa kita ini banyak. Kalau nabi iya, kita bukan nabi. Kadang merasa tidak punya dosa itu adalah dosa. Iya betul. Nggak mungkin ya. Ini pelajaran bagi kita. Tidak mungkin kita dalam 1 hari itu tidak melakukan dosa. Mustahil. Nggak mungkin. Dosa yang sering kita lakukan dan kita tidak sadari adalah apa? Tidak bersyukur atas nikmat dari Allah SWT. Lupa bersyukur, itu sudah dosa. Ya, apalagi kemudian kita gunakan nikmat yang tersebut, kita gunakan untuk maksiat. Ya, maka dosanya double. Itu udah dosa, kadang kita nggak sadar tuh. Ya, misalnya kita bangun. Bisa bangun itu loh, nikmat atau tidak? Kalau kita ke rumah sakit banyak loh orang yang nggak bisa bangun. Kita bisa bangun, jalan. Orang nggak. Kapan kita merasa nikmat itu nikmat?
Ketika hilang. Ketika hilang, ketika Allah uji, misalnya nikmat bisa punya perasa ya, punya lidah ini, kapan hilangnya? Pas Covid. Pas sariawan. Oh, sariawan. Iya. Ya, Covid juga dulu perasa juga hilang gitu. Enggak, kalau sekarang kita sariawannya mentol gede sini. Mentol besar gitu ya. Duren di hadapan kita. Pagi sore. Ya. Di hadapan kita, ayo. Apakah kita akan telap-telap? Susah. Nggak nikmat. Ya, itu menunjukkan ternyata banyak hal yang tidak kita sadari dari nikmat lidah ini, dari nikmat rasa itu. Makanya kita tidak boleh merasa bahwa kita tidak punya dosa itu. Ya, kita harus selalu suudzon sama diri kita. Kalau sama Allah, husnudzon. Kalau sama diri kita, agar apa? Agar kita selalu istighfar. Selalu istighfar. Kalau kita merasa diri kita baik, bahaya. Akhirnya jadi kayak iblis. Ya, ana khairun minhu. Ya, aku lebih baik daripada dia. Itu tidak boleh. Ya, agar kita juga terus muhasabah, introspeksi diri. Makanya sifat sombong itu kan diharamkan bagi kita. Tapi bagi Allah kan enggak. Makanya Allah disifati apa? Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Sedangkan kita apa yang mau disombongkan? Kita nggak punya apa-apa. Sedangkan kekuasaan Allah semuanya seperti lautan, lihat. Ya, di hadapan kita itu yang nggak bisa dihitung, Itu yang kemudian harus kita sadari, dan itu bagian dari tazkiyatun nufus ya. Kalau kita selalu mengingat itu, ya hidup kita itu insya Allah bakal terus ya antara syukur, sabar, istighfar. Makanya itulah yang dikatakan Ibnu Qayyim dan dinukil juga Syekh Muhammad Abdul Wahab tentang 3 kunci biar kita bahagia. Ya, yaitu kalau dapat nikmat ya disyukuri. Kalau lagi kena musibah ya bersabar. Tapi kalau kemudian kita terjatuh ke dalam dosa ya istighfar. Ya, karena itu adalah tanda-tanda kebahagiaan. Pokoknya itu aja. Iya. Tapi kan kita nggak selalu bahagia. Dalam artian dapat kenikmatan terus. Ya namanya hidup kan di atas. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Iya. Ya. Kadang kita baru apa istilahnya, kalau lagi enak kita memuji Allah, pas lagi nggak enak lupa semuanya. Maksudnya dalil-dalil tentang sabar itu hilang pas lagi sulit. Maksudnya contoh kemarin, harga dolar naik, Pertamax naik, orang marah nggak terima kan ya. Terus ustadz yang nyeramai sabar, oh bazar pemerintah, ngono langsung. Sesuai. Padahal itu momen dibutuhkannya ilmu, iya, dipraktekkan. Tapi sebagian orang nasihatnya nggak tepat, Zat. Ya nggak tahu, saya nggak ikut itu, Zat. Lah terus yang menjadi pertanyaan, yang tepat kapan? Nah itu makanya betul. Subhanallah, memang ya itulah manusia ya, kita nggak bisa mencari ridho manusia, nggak bisa. Ya kita niatnya baik, tapi manusia memandangnya tidak baik. Ya makanya yang paling penting adalah dari tujuan hidup kita itu adalah ridho Allah, karena itulah yang kita kejar, ya bukan ridho manusia. Kalau ridho manusia ya mungkin sebagian meridhoi kita, tapi sebagian yang lain nggak mungkin, nggak bisa. Ya makanya kata Imam Syafi'i itu ridhon nas ghayatun la tudrak. Ya ridho manusia ya tujuan yang tidak mungkin atau bisa dikatakan mustahil untuk bisa tercapai. Ya, siapapun itu, orang yang paling baik sekalipun, jangankan kita, Nabi. Apakah Nabi diridhoi semua manusia? Kan enggak. Ya, yang jelas-jelas dijamin surga. Apalagi kita, apalagi hanya seorang presiden, apalagi hanya seorang ustadz, ya, apalagi hanya seorang figur dan lain sebagainya. Enggak mungkin. Nah, jadi, masya Allah banyak Ustaz faedah-faedah yang bisa kita ambil ya dari rihlah kita ini. Belajar kehidupan, karena kadang kita belajar langsung di kehidupan itu lebih ngena, Ustaz. Betul. Kadang kita kasih dalil-dalil, orang waduh, ada orang nggak ngefek sama kata-kata, Ustaz. Kata-kata hari ini nggak ngefek. Ngomong toh, kalau udah nggak ngefek kata-kata, biasanya dikasih yang real depan mata. Gini, Ustaz, musibah. Harusnya apa? Kejadian hari ini. Itu biasanya ngefek, Ustaz. Hanya dari sekedar kata-kata, kejadian hari ini gitu. Orang sudah wangel kandanane, Ustaz. Biasanya kata-kata tidak mempan, Allah kirim musibah. Ya. Biar dia kembali kepada Allah. Ya, safar ini termasuk potongan dari azab
Itu sudah jelas Iya. ya. Kita juga merasakannya. Dari sini kita juga belajar hidup itu nggak selalu enak terus gitu. Itu mungkin Ustaz. Iya. Masya Allah. Bapak-bapak, teman-teman sekalian, ada lagi. Ini yang jomblo-jomblo berapa orang? Banyak Ustaz, banyak jomblo. Banyak ya? Yang jomblo angkat tangan. Full. Full semua jomblo. Lu Waduh. ada yang ngaku-ngaku? Enggak. Ada aku lagi. Apa Isan? Oh, wow, aman. Baru satu. Wah, Pak Irwan jomblo di sini, Pak. Masya Allah. Ustaz, saya mau tanya, apakah ada kisah ulama terdahulu yang melakukan tadabbur alam atau refleksi seperti kita ini? Masya Allah. Itu sulit juga Ustaz, pertanyaannya. Iya. Saya ada tahunya satu. Ibnu Taimiyah saat beliau diasingkan dan di penjara diasingkan, beliau sebut diasingkannya beliau itu adalah sebagai siyahah. Siyahah itu perjalanan tapi tujuannya untuk ketaatan. Itu mungkin ya, tapi itu isinya bukan wisata itu. Penjara. Beliau di penjara. Iya. Entahlah, pasti kita yakinnya ada. Cuman yang tidak teriwayatkan kepada kita bukan berarti tidak ada. Betul. Itu. Ya, Ada, kalau kontemporer ya ada. Kalau kontemporer. Ya, kalau kontemporer ada, kita lihat beberapa masyayikh ya. Heeh. Itu kalau ke Indonesia itu mesti pengen lihat syalal, air terjun, menunjukkan ya mereka juga pengen ya seperti yang saya sering lihat itu Syekhuna Syekh Abdul Razak Al-Badr itu biasanya kalau ke Indonesia itu biasanya beliau hanya pengen menikmati pemandangan aja. Ya, biasanya beliau rutinnya ke Sumbar. Oh, Dan beliau kadang kalau ke Indonesia tuh nggak ngisi kajian, cuma pengennya rihlah dan nulis buku. Iya, jadi nikmati tapi kan sepi ya, nggak ramai seperti ini. Kemudian beliau bisa fokus nulis buku. Makanya biasanya kalau beliau habis pulang dari Indonesia terbit bukunya, itu kan Masya Allah tuh. Itu bedanya kita ya, kalau kita pulang nggak terbit apa-apa, tapi Insya Allah terbit video singkat saja. Minimal ya, video singkat lah. Ya yang penting kan ada faedahnya. Itu yang saya tahu, yang beberapa ustadz atau ulama-ulama kontemporer lah. Kalau ulama dulu sulit memang ya, Ya, riwayatnya. kita Mereka belum. Perjalanannya bukan untuk wisata, mereka dulu perjalanannya untuk mencari hadis terutama, keliling nyari hadis dari tempat ke tempat gitu. Ya, seperti Imam Ahmad itu kan keliling dunia 2 kali. Ya, tapi kan kita yang sampai kepada kita, beliau itu mencari ilmu, mencari hadis. Cuma ya tidak tersampaikan kepada kita. Beliau mampir ke laut dulu. Kan dulu juga Ada agak miripnya Ustaz, kalau dulu ulama mencari ilmu. Iya. Kalau kita mencari spot foto. Allah Ustaz. Kalau dulu ya ada cerita Ibnu Abi Hatim lah. Dulu itu yang pernah saya baca. Beliau itu selama menuntut ilmu di Mesir, beliau itu tidak pernah makan enak khas Mesir. Ya, memang Mesir itu ada khasnya lah. Di setiap daerah kan ada khasnya. Itu nggak sempet tuh, karena memang fokus belajar. Nah, suatu ketika gurunya nggak masuk. Artinya dikabarkan bahwasanya hari ini gurunya nggak masuk. Itu satu kelas seneng tuh. Ya, dan itu fitrah ya. Orang misalnya kalau lagi farok kosong itu, wah akhirnya ya udah kita ini aja bakar-bakar ikan. Ya, bakar-bakar ikan karena jam kosong. Akhirnya belilah ke pasar. Cuma ikan sudah dibeli, dapat kabar lagi, gurunya tetap masuk. Ya akhirnya apa? Ikan itu diapain? Kulkas nggak ada, es batu nggak ada, dimakan mentah-mentah. Karena biar bisa belajar. Karena kalau ditinggalkan, mubazir, busuk. Karena nanti kalau dia belajar udah lupa makan. Itu para ulama ya. Kalau kita kan belajar selalu ingat makan. Itu yang ditunggu-tunggu ya. Kalau bahasa nggak ada sekarang makannya nggak datang kan. Nah, kalau orang sekarang bilangnya intinya inti ya. nah itu. Ngajinya malah bukan inti. Iya, acara intinya makannya itu. Subhanallah. Ah itu mungkin ya Ibnu Abi Hatim dan para ulama lain, Masya Allah. Kalau kita cerita para ulama nggak ada habisnya, Ustaz. Teladan memang. Ya makanya kita ya yang hidup ini sulit untuk diteladani secara banyak hal ya. Mungkin banyak hal yang dari kita lihat dari diri kita sendiri, banyak kekurangan. Makanya kalau kita mau meneladani itu, kata Ibnu Mas'ud, dengan orang yang sudah
Wafat. yang sudah wafat di atas istiqomah. Ya, itu ya lebih aman untuk kita teladani itu. Kalau kita kan tidak terjamin dari fitnah. Nah, jadi mungkin seperti itu, Ustaz. Ustadz Billy ada tambahan? Kita ingin mendengar kata-kata hari ini dari Ustadz Billy. Kejadian. Iya, kita ganti. Kita nggak berharap ada kejadian. Kejadian hari ini, Masya Allah ya, kita selalu bersyukur tadi Ustadz yang untuk sampaikan. Masya Allah, kita benar-benar harus apa yang sudah kita dapatkan ini semua nikmat dari Allah, Ustaz. Ya, nikmat dari Allah yang selalu harus kita syukuri. Jadi bagi para peserta kami ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita dapat faedah banyak dari para asatidz kita yang insya Allah ketika kita nanti sepulang dari sini insya Allah nanti bisa bercerita, maksudnya apa yang kita dapatkan faedahnya ya. Semoga bermanfaat ya bagi para peserta. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi di tahun depan. Begitu Ustaz, insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Di pulau apa ini? Ini di Geliang. Yang penting bukan Pulau Dajjal ya nantinya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.